Di saat pandemi seperti saat ini, saya punya hobi baru loh teman-teman, yaitu berkebun. Saya senang menanam tanaman sayuran, karena hasilnya bisa saya makan bersama keluarga. Kita bekerja tak jemu-jemu, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur, jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi Ada beberapa alat dan bahan yang wajib kita sediakan saat menanam tanaman sayuran. Yuk kita simak alat dan bahan apa saja sih yang kita butuhkan saat menanam tanaman sayuran. Bahan yang kita butuhkan pertama adalah benih atau bibit. Benih berbeda dengan bibit. Benih berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Benih harus mempunyai kualitas yang bagus, baik mutu generik, fisik maupun fisiologinya. Benih atau bibit unggul juga harus berasal dari varietas unggul atau daya tumbuh besar, murni, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar hama dan penyakit. Benih yang terjamin adalah benih yang bersertifikat. Yang kedua adalah pupuk. Pupuk digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Pupuk dapat berupa pupuk organik, contohnya seperti pupuk kandang dan hijau, dan pupuk anorganik, contohnya seperti NPK, urea, KCl, dan ZA. Pupuk kandang berasal dari kotoran hewan. Biasanya yang digunakan adalah pupuk kandang sapi, ayam, dan kambing. Pupuk kandang memiliki kandungan unsur hara yang lengkap, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk kandang yang digunakan sebaiknya yang sudah matang, yang ditandai dengan warna hitam pekat dan tidak berbau. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya bakteri dan cendawan yang dapat merusak tanaman. Yang ketiga adalah pestisida. Pestisida berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman. Pestisida dapat berupa pestisida alami dan buatan. Pestisida alami bisa memanfaatkan tanaman sebagai bahan bakunya. Contoh tanaman yang dapat digunakan sebagai pestisida adalah tanaman mimba. Yang keempat adalah media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Komposisi media tanam perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Nah, media tanam dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu media tanam organik dan anorganik. Media tanam bahan organik. Yang pertama adalah arang sekam. Arang sekam adalah hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi atau kulit gabah yang berwarna hitam. Warna hitam pada arang sekam menyebabkan daya serap terhadap panas tinggi sehingga meningkatkan suhu dan mempercepat perkecambahan. Yang kedua adalah kompos. Kompos merupakan zat akhir proses fermentasi tumpukan sampah atau selasar tanaman. Kandungan utama kompos adalah bahan organik tanah yang dapat memperbaiki kondisi tanah. Bahan-bahan organik yang dapat dikomposkan yaitu limbah organik rumah tangga, kotoran atau limbah organik peternakan, limbah pertanian, dan limbah agroindustri. Ciri-ciri kompos yang baik yaitu berwarna coklat, berstruktur remah, gembur, dan berbau daun lapuk. Keutamaan menggunakan kompos yaitu yang pertama,
mengembalikan kesuburan tanah. Yang kedua, mengurangi tumbuhnya tumbuhan pengganggu. Dan yang ketiga, tersedianya cara yang mudah, murah, dan relatif cepat. Yang ketiga adalah sabut kelapa. Sabut kelapa atau kokopet digunakan sebagai media tanam, biasanya berasal dari kelapa yang sudah tua, karena memiliki serat yang kuat. Sabut kelapa sebagai media tanam sebaiknya digunakan di daerah bercurah hujan yang rendah, agar sabut tidak mudah lapuk. Sabut kelapa mampu menyimpan air dengan kuat sehingga sesuai dengan daerah panas. Namun sabut kelapa mudah sekali berjamur. Media tanam bahan anorganik. Yang pertama adalah gel. Gel atau hidrogel adalah kristal polimer yang biasa digunakan sebagai pengganti tanah. Biasanya gel digunakan sebagai media tanaman indoor karena warnanya yang beragam dan dapat mempercantik ruangan. Gel juga sering digunakan sebagai nursery saat pengiriman tanaman jarak jauh, karena gel mampu menyimpan air dalam jumlah yang sangat banyak. Yang kedua adalah pasir. Pasir memiliki kapasitas kelembapan yang sangat rendah dan kandungan hara yang rendah. Pasir cukup baik dijadikan sebagai media tanam karena dapat menciptakan kondisi aerasi yang baik. Pasir yang biasa digunakan sebagai media tanam adalah pasir malang dan pasir kali. Pasir pantai tidak disarankan untuk dijadikan media tanam karena memiliki kandungan garam yang tinggi, serta tidak baik bagi tanaman yang ditunjukkan dengan gejala terbakar dan menyebabkan kematian. Yang ketiga adalah pecahan batu bata. Batu bata yang digunakan sebagai media sebaiknya berukuran kecil seperti kerikil. Fungsinya agar batu bata dapat menyerap air dan unsur hara yang baik. Selain itu, kelembapan dan sirkulasi udara di sekitar tanaman juga makin baik. Batu bata miskin unsur hara. Oleh karena itu, biasanya diletakkan di dasar pot karena drainase dan aerasinya yang baik. Batu bata juga dapat dicampur dengan bahan lain untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman. Yang keempat adalah spons. Spons atau flower foam banyak digunakan untuk bahan budidaya tanaman hias. Biasanya, spons digunakan sebagai media bunga potong. Spons memiliki daya serap air dan unsur hara yang tinggi. Tetapi, bahan ini mudah lapuk dan mudah hancur ketika dipegang. Yang kelima adalah vermiculit dan perlit. Vermiculit adalah bahan anorganik steril yang berasal dari pemanasan kepingan-kepingan mika. Bahan ini mengandung kalium. Vermiculit dapat meningkatkan daya serap air jika digunakan sebagai bahan campuran media tanam. Selanjutnya adalah alat. Peralatan tanam digunakan untuk mempermudah proses atau kegiatan budidaya tanaman. Nama alat pertanian pada setiap daerah berbeda-beda, namun fungsinya sama. Alat dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat pengolahan tanah. Yang kedua, alat untuk pemeliharaan tanaman. Alat untuk pengolahan tanah yang pertama adalah garpu, yang kedua sekop, dan yang ketiga cangkul. Sedangkan alat untuk pemelihara tanaman yang pertama adalah gembor, yang kedua koret, dan yang ketiga adalah sprayer. Setelah kalian mengetahui alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam menanam dan membudidayakan tanaman sayuran, sekarang kita akan mempelajari tahapan-tahapan budidaya tanaman sayuran.
Yuk kita simak bersama-sama. Tahapan budidaya memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan budidaya. Tahapan budidaya tanaman sayuran yang tepat dapat memaksimalkan hasil panen. Berikut ini adalah tahapan-tahapan budidaya tanaman sayuran secara umum. Yang pertama adalah pembibitan. Benih yang baik adalah yang pertama, harus bersih dari benda asing. Yang kedua, memiliki daya kecambah minimal 80%. Sebelum disemai, benih diberikan perlakuan agar pertumbuhan bibit lebih baik lagi. Setiap jenis tanaman memiliki perlakuan semai yang berbeda-beda loh teman-teman. Beberapa benih tanaman membutuhkan perlakuan tertentu sebelum disemai, seperti direndam di dalam air, dan ada pula benih yang dapat langsung disemai atau ditanam di lahan. Selama masa pembibitan, benih harus mendapatkan perairan yang cukup, pemupukan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Yang kedua adalah pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Tanah diolah terlebih dahulu hingga siap untuk ditanam. Tanah digemburkan dan diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Penggemburan tanah dilakukan dengan cara mencungkil tanah menggunakan cangkul atau garpu. Untuk penanaman di polybag, tanah dicampur dengan pupuk terlebih dahulu. Yang ketiga adalah penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan cara penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam setiap benih atau bibit perlu diperhatikan teman-teman, agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah untuk disemai. Bibit dapat ditanam di dalam tarikan atau di dalam bedengan. Yang keempat adalah pemeliharaan. Berikut adalah tahapan-tahapan pemeliharaan tanaman yang baik dan benar. Yang pertama, penyiraman dilakukan agar tanah tetap lembab. Yang kedua, penyulaman dilakukan bila ada benih yang mati atau tidak normal. Yang ketiga, penyiangan dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit serta gulma. Yang keempat, pembumbunan dilakukan dengan cara mengumpulkan tanah di daerah barisan sehingga membentuk gundukan. Hal ini dilakukan untuk tanaman yang ditanam di bedengan. Yang kelima, pemupukan harus dilakukan dengan cara yang tepat, jenisnya yang pas, dosis dan waktu yang sangat diperhatikan. Yang keenam, pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT harus dilakukan sesuai dengan jenis serangan dan dosis yang dilakukan harus tepat. Penggunaan pestisida yang bijak harus diperhatikan agar tidak merusak lingkungan. Dan yang ketujuh, pemasangan ajir atau turus untuk tanaman sayuran yang tumbuh merambat atau berbatang lemah. Yang kelima adalah pemanenan. Tahap pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik. Perhatikan ciri dan umur panen. Pemanenan bisa dilakukan dengan cara manual. Perlu kehati-hatian saat melakukan pemanenan sehingga kualitas hasil panen tetap terjaga. Yang keenam adalah pasca panen. Perlakuan pasca panen perlu diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga. Tanaman sayur memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga mudah rusak atau busuk. Tahapan-tahapan pasca panen meliputi: yang pertama, pengumpulan hasil panen. Yang kedua, penyortiran dan pengelompokan berdasarkan ukuran dan umur tanaman. Yang ketiga,
penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu. Setelah kita mempelajari bersama tentang alat dan bahan yang dibutuhkan dalam menanam dan juga tahapan-tahapan yang baik dan benar dalam budidaya tanaman sayuran, sekarang kalian kerjakan tugas yang saya berikan ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.